Shalom warga Yakum, kita jumpa lagi dalam Yakum Fellowship pada saat ini. Semoga kita dalam keadaan baik, sukacita, bahkan dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita akan merefleksikan, menghayati firman Tuhan pada saat ini dan mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, dalam keteduhan dan dalam keheningan kami masing-masing saat ini. Kami rindu untuk Tuhan sapa dengan firman-Mu, bukan sebagai rutinitas untuk kami hadir dalam persekutuan kami saat ini, tapi biarlah dalam kerinduan karena kami membutuhkan rahmat dan cinta Tuhan, terang Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengar pada saat ini. Karena kami tahu dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami pun juga membutuhkan kekuatan yang semuanya berasal daripada-Mu, agar supaya firman yang kami baca ini boleh menerangi hati dan pikiran kami, menguatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hati kami yang terbuka, hati yang mau mendengar, dalam setiap laku dan kehidupan perilaku kami masing-masing pun, kami juga boleh menghadirkan cerminan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, warga Yakub dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37 yang berbunyi demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Maranatha. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, warga Yakum yang terkasih, kalau kita sedang menunggu sesuatu, katakanlah sedang berada di ruang tunggu untuk mengantri makanan, untuk menunggu dokter datang ketika kita pun juga berobat, atau menunggu yang lainnya. Apa yang biasanya kita lakukan dan kita kerjakan di saat kita menunggu sesuatu, di saat kita menunggu misalnya kereta tiba, menunggu bis yang akan kita tumpangi untuk pulang, menunggu jemputan yang akan menjemput kita, ataupun menunggu kendaraan yang akan menghantar kita, apapun bentuknya, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika sedang menunggu. Kalau saat ini ada banyak aktivitas yang bisa dikerjakan, hampir semua orang itu bermain HP. Atau jarang sekali yang kayaknya sekarang itu mulai membaca koran. Kalau dulu belum ada HP dan internet, hanya sekedar SMS begitu ya. Apa yang sedang kita kerjakan? Mungkin ngobrol dengan orang lain yang ada di sekitar kita di saat yang sama juga sedang menunggu. Atau melakukan hanya melihat-lihat dengan kebosanan, dengan kelelahan, bahkan sudah jemu untuk menunggu. Semakin lama menunggu tanpa tahu ada kepastian datang kendaraan yang akan kita tumpangi, pasti kita mulai gelisah. Kita bisa melihat juga kalau di rumah sakit kita pun, kalau ada pasien yang menunggu dokter yang lama datang, dia akan mulai gelisah, dia akan mulai bosan, mulai menunjukkan gerak-gerik kebosanannya, bertanya bolak-balik, dan lain sebagainya. Pekerjaan menunggu atau situasi menunggu itu sangat dimungkinkan hadir rasa bosan, lelah, dan lain sebagainya. Itu kalau menunggu yang kita bisa lihat dengan mata. Kalau kita baca teks ini dalam masa Advent ini pun, menunggu di sini adalah menantikan kedatangan Kristus yang kita tidak tahu kapan waktunya. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan di saat kita sedang menanti dan di saat kita sedang menunggu. Beberapa minggu Advent ini sudah banyak pesan yang disampaikan kepada kita. Dan saat ini sebagai seorang hamba yang bekerja, masih juga diberikan sebuah pesan.
Pesan yang sangat diulang dan ditekankan adalah soal berjaga-jagalah dan hati-hatilah di ayat 33. Saya ingin menggarisbawahi dua kata itu dan ada satu kata tambahan yang sebenarnya di bahasa asli itu ada. Yang pertama adalah kita bicara soal hati-hatilah. Hati-hatilah itu memiliki makna bukan sekedar waspada, tapi bagaimana melihat dengan waspada. Melihat sesuatu dengan awas, melihat sesuatu dengan hati-hati, melihat sesuatu dengan waspada. Bukan sekedar hanya melihat, oh ada burung yang sedang terbang di depan saya, oh ada daun pohon di belakang saya. Itu hanya sekedar melihat. Tapi melihat dengan waspada, kita perlu lebih dalam lagi, apakah dalam pohon ini jangan-jangan ada ular yang sedang melingkar? Ataukah ada tawon yang sedang bersarang dan bisa saja dia terbang dan menghampiri saya dan dia melukai. Melihat dengan waspada semakin lebih dalam ketika melihat. Lalu ada kata berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ini dari bahasa aslinya agripneo, diartikan tentang seseorang atau aktivitas begitu ya, atau sesuatu di mana orang itu tidak bisa tidur. Dia selalu terjaga, dia artinya selalu bangun. Ya kalau kita bilang insomnia, mungkin insomnia juga begitu ya, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Tetapi yang diartikan di sini adalah seseorang itu tidak bisa tidur dan ia tetap terjaga, tetap bangun, bukan sekedar begadang begitu ya. Begadang menantikan supaya sampai pagi dan matahari itu terbit, bukan sekedar itu. Tetapi ketika kata hati-hatilah dan berjaga-jagalah itu disambung, ada sebuah makna bagaimana dalam pesan yang disampaikan oleh Markus ini tetap terjaga dan melihat dengan waspada. Menantikan sang tuan itu pulang dengan tetap terjaga, tidak tidur, dan melihat dengan waspada. Ini bukan sebuah hal yang mudah yang dipesankan kepada kita melalui Injil Markus. Ada hal pesan lain yang disampaikan, yaitu ketika tetap berjaga, melihat dengan waspada, dan berdoa. Kata ini tidak secara langsung dituliskan dalam kitab yang kita baca di ayat 33. Ada kata berdoa di sana. Artinya bahwa ini bukan tugas yang ringan, tapi ini butuh usaha diri. Butuh mengusahakan diri agar ketika selama masa penantian itu tetap terjaga, melihat dengan waspada, dan tetaplah berdoa. Jadi bukan menunggu sesuatu yang sia-sia, terjaga begadang yang sia-sia yang diartikan secara harafiah, atau melihat dengan waspada yang diartikan secara harafiah, tidak begitu. Ada aktivitas, ada usaha lain, yaitu berdoa. Maka kalau kita menjalani hari-hari, menantikan kedatangan Kristus, atau menyiapkan diri dalam menyambut Natal, apa sih yang sudah kita siapkan? Apakah hati kita juga tertuju pada kewaspadaan, hati-hati, tetap terjaga, sehingga hidup kita pun juga harus hati-hati dan tetap waspada. Hidup kita pun juga harus mengusahakan diri untuk sesuai dengan kehendak Kristus. Ketika kita harus diperintahkan untuk taat, maka taatlah karena memang kita sudah diselamatkan. Kalau kita diberikan kepercayaan tentang sebuah tugas dan pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan itu sembari kita berdoa dan tetap terjaga menantikan kedatangan Kristus. Disampaikan di sini tidak ada waktu yang jelas. Ada banyak orang, kalau kita melihat sebuah tontonan, ada banyak orang sudah mempersiapkan banyak hal kalau kiamat itu datang. Ada bunker, ada lain sebagainya, agar supaya kalau nanti diibaratkan, dicarilah di YouTube, tahun 2012 dulu lalu katanya kiamat, sehingga banyak orang membangun bunker dan lain sebagainya agar supaya ketika kiamat itu datang ia tetap selamat. Bunker itu diisi dengan fasilitas yang sangat mewah, yang sangat cukup untuk menghidupi sekeluarga. Apakah itu yang sedang kita usahakan di dalam menantikan kedatangan Kristus? Maka pertanyaan sebuah refleksi yang harus ditanyakan dalam diri masing-masing kita, apa yang sedang kita kerjakan untuk menantikan dan menyambut kedatangan Kristus?
Apakah kita menantikan dan mengusahakannya di dalam doa? Apakah kita sudah mengusahakan diri betul-betul untuk tetap terjaga dan melihat dengan waspada? Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini butuh usaha atau upaya yang keras agar kita pun juga tetap hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam kehati-hatian, menjaga amanat dan berkat Tuhan. Maka warga Yakum, selamat menyambut kedatangan Kristus. Sambutlah Ia di dalam doa, sambutlah Ia di dalam diri dan komitmen kita untuk hidup tetap terjaga dan waspada dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa saat hening, agar kita pun juga meresapi dan menghayati makna dalam firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam waktu anugerah itu pun kami juga terselip masa untuk menantikan kedatangan Kristus. Ada waktu untuk kami menunggu kedatangan Kristus. Ada waktu untuk kami menantikan kedatangan Kristus. Biarlah kami di dalam mengisi waktu-waktu itu pun kami juga mengusahakan diri agar kami menggunakan waktu itu sebaik mungkin, menggunakannya dengan hal yang sangat bermanfaat, mengusahakan diri untuk tetap terjaga dan melihat dengan waspada, bahkan menggunakan waktu itu dengan berdoa. Oleh karena itu Tuhan, dalam sukacita menyambut kedatangan-Mu, kami boleh diingatkan dalam wejangan pada saat ini sebagai seorang hamba yang menantikan Sang Tuhan itu kembali, agar supaya kami pun sebagai seorang hamba juga menantikannya dengan penuh harap dan doa yang kami usahakan selalu menyertai pekerjaan kami. Biarlah dalam pekerjaan kami pun kami juga mencerminkan berjaga-jaga dan tetap berwaspada, melihat dengan waspada akan kedatangan Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kami hikmat, tuntun kami di dalam kami bekerja selama sepekan ini. Berikan kami kemampuan di dalam mengelola waktu anugerah yang Tuhan sediakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.